Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi maupun gear-gear produksi konten kreatif. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue mau share pengalaman gue setelah mencoba sebuah monitor ultra wide dari Philips selama beberapa minggu di workdesk utama gue. Yang barangnya kalian bisa lihat di setup ini ya, ada di belakang gue. Dan mungkin ini bakal cukup menarik karena brand Philips itu cukup familiar di ranah elektronik rumah tangga, tapi untuk sebuah monitor masih cukup asing buat gue pribadi dan mungkin buat kalian juga. So, buat teman-teman yang mungkin kepo, di sini gue bakal kasih tahu ke kalian experience yang gue rasakan ketika menggunakan monitor Philips ini. Jadi yang ada di gua ini adalah monitor Philips ultrawide 34 inch beresolusi 2K atau QHD atau 1440 dengan kode produk Philips 345E2AE yang dibanderol dengan harga resmi di Indonesia itu di 6,8 juta rupiah. Oke, biar gue perjelas dulu, jam terbang gue dalam review monitor itu belum tinggi dan gue nggak se-in-depth itu dalam memahami teknologi yang ada pada sebuah monitor. Jadi mungkin review gue juga nggak akan terlalu teknis. Gue tetap akan berusaha memberikan insight teknis yang mungkin berguna buat kalian, tapi utamanya gue akan lebih menjabarkan pada real world use di penggunaan gue aja. Oke, jadi monitor ini adalah monitor ultrawide dengan resolusi QHD atau 1440. Cuman karena dia ultrawide, jadi nilai pixel ke sampingnya otomatis jadi lebih banyak. So, total resolusi yang diberikan adalah 3440 x 1440. Pertama, gua pasang monitor ini ternyata dia terasa agak kecil dibanding monitor 32 inch gua sebelumnya yang tidak ultrawide, tapi mungkin bukan lebih kecil ya. Cuman memang ruang vertikal yang diberikan itu agak lebih sedikit, jadi terasa seperti lebih sempit. Kalau ukuran total ya sebenarnya memang si Philips ini akan lebih besar karena secara diagonal dia 34 inch. Cuman karena dia ultra wide, otomatis ruang ekstranya berada di sisi samping. Kalian juga harus paham kalau ini bukan monitor curve, jadi dia cuma ultra wide aja dengan panel berbentuk flat kotak biasa. Dan nantinya itu akan berpengaruh juga pada penggunaan yang gua akan jelasin seiring dengan pembahasan kita. Soal impresi fisik, monitor ini cukup oke dengan desain yang lumayan modern dan simple. Nggak berusaha terlihat futuristik ataupun terlihat gamery. Ya mungkin karena memang target pasarnya juga bukan user yang mencari looks tersebut. Tapi buat gua pribadi, monitor ini terlihat netral aja gitu. Nggak wah, tapi nggak jadul atau udik juga. Aksen warnanya kalem dengan warna serba hitam, bentuk yang nggak neko-neko, dan memiliki bezel yang masih terbilang tipis di ketiga sisinya. Cuman di bagian bawahnya dia masih agak tebal seperti monitor-monitor lainnya. Dia datang dengan sebuah stand yang sama, secara desain itu simple, tapi gue salut karena stand bawahnya ini terbilang sangat kokoh. Jadi dia mampu menopang monitornya dengan sangat baik. Kayaknya di stand ini juga dilengkapi dengan mekanisme pegas di dalamnya untuk mensupport kita saat mengatur ketinggian dari si monitornya. Jadi dengan stand ini kita bisa ngatur tingginya dengan mudah dan juga tilt angle-nya. Cuman sayangnya stand ini nggak memungkinkan pengaturan swivel atau nengok-nengok, sehingga mungkin akan jadi deal breaker untuk beberapa orang. Di penggunaan gue sih gue nggak terlalu masalah karena gue menggunakan monitor ini dengan sebuah stand arm khusus yang menggunakan VESA mount untuk pemasangan monitornya. Pastinya monitor ini juga sudah memiliki lubang screw untuk mounting VESA juga, dan penggunaan arm ini bisa membuat setup gue menjadi lebih rapih kayak yang kalian bisa lihat. Kita juga sempat membahas setup meja gue ini secara menyeluruh di video lain yang kalau kalian kepo kalian bisa cek, ada videonya di sana. Nah, lanjut ke penggunaan utamanya, gue pakai menggunakan laptop ROG via kabel HDMI dan monitor ini mendukung 2 buah port HDMI dan 1 DisplayPort. Untuk kontrol OSD sendiri gue cukup suka karena di sini kontrolnya pakai sebuah joystick aja. Kalau kalian mau nge-tweak sesuatu atau menggunakan profil-profil tertentu itu jadi lebih gampang dibanding monitor sebelumnya yang gue perlu hafalin lokasi berbagai tombol dengan fungsi yang berbeda-beda. Apalagi tombolnya biasanya di bagian belakang atau bawah. Dan kadang nggak terlalu align sama indikatornya yang berada di depan. Jadi kadang suka ribet sendiri ketika ngatur OSD-nya. Dan hal tersebut udah nggak terjadi di monitor ini karena dia pakai joystick.
Untuk ketajaman gambar di sini cukup menarik karena monitor gue yang sebelumnya itu juga memiliki resolusi QHD, cuman dia nggak ultra wide. Dan setelah gue pakai monitor Philips ini, gue merasa gambar yang ditampilkan itu terasa lebih tajam. Mungkin ini bukan menjadi strong pointnya Philips, tapi lebih ke perbedaan pengaplikasian resolusi QHD pada layar 32 inch biasa dengan 34 inch ultra wide. Karena di layar 32 inch biasa secara vertikal itu dia lebih tinggi, tapi nilai pixel secara vertikalnya tetap sama, yaitu di 1440. Jadi mungkin agak lebih ke stretch dibandingkan layar ukuran ultra wide. Tapi serius, beda ketajamannya itu bener-bener berasa di penggunaan gua, entah itu buat konsumsi digital konten ataupun untuk professional use ketika gua ngedit-ngedit foto ataupun video. Tapi paling berasa itu biasanya pas lagi ngedit foto. Lalu extra space yang menyamping ini juga pastinya memberikan ruang lebih yang sangat fleksibel ketika kita melakukan multitasking dengan beberapa Windows app. Masalah warna, monitor ini mengklaim memiliki color gamut yang luas. Dari spec sheetnya dia punya nilai NTSC 106,8% dan sRGB 120,3%. Gua nggak punya alat buat mengukur itu, tapi sedikit testimoni aja berdasarkan experience gua. Warnanya cakep dan cukup proper buat kebutuhan editing gua. Gua pernah coba komparasi gambar yang sama dengan iPad Pro dan perbedaan warnanya nggak terlalu signifikan. Bahkan gua nggak merasakan perbedaan yang berarti saat editing foto selang-seling antara di iPad dan di laptop gua menggunakan display dari monitor Philips ini. Sedangkan kalau pakai layar bawaan si ROG-nya itu berasa banget bedanya antara iPad dan si laptop. Lalu pas gue cek soal dead pixel juga gue nggak menemukan adanya dead pixel pada panel di unit gue ini. Paling yang cukup noticeable itu light bleedingnya yang cukup banyak saat menampilkan warna hitam. Tapi ya paling nggak di penggunaan gue nggak ke-notice juga saat dipakai. Layarnya yang menggunakan tipe finish matte atau non-glossy ini juga sangat membantu buat gua karena di belakang gua itu biasanya suka b-roll menggunakan lampu-lampu yang heboh, dan kalau layarnya glossy pasti akan sangat mengganggu. Jadi ini bisa jadi perhatian juga buat teman-teman yang di ruangannya mungkin banyak sumber cahaya dari sisi depan monitor. Dari sisi viewing angle, monitor ini juga memberikan performa yang baik. Color shifting itu nggak terlalu ekstrim saat dilihat dari sisi samping. Jadi buat kolaborasi kayak ngasih lihat hasil editan ke teman kerja itu nggak repot. Cuman layarnya yang flat ini buat penggunaan pribadi jujur aja menurut gua agak melelahkan. Agak ya. Nggak signifikan juga, tapi ya gua rasa memang lebih melelahkan dari tipe layar yang nggak ultra wide atau yang ultra wide tapi curved. Cuman ya itu preferensi aja sih. Gua rasa layar ini kalau curve akan lebih enak. Cuman nggak sedikit juga profesional yang nggak mau pakai layar curve. Terutama mereka yang biasanya bermain dengan 3D konten. Karena layar curve itu bisa membuat garis bantu yang harusnya lurus jadi seolah-olah bending. Untuk penggunaan gaming asik, terasa cukup imersif, tapi experience-nya nggak semantap layar dengan refresh rate tinggi dan panel curve juga. Karena monitor ini masih refresh rate-nya itu di angka 75Hz aja, dan panel yang masih flat ini balik lagi membuat kita agak lebih letih untuk bermain game dalam durasi yang cukup lama. Cuman buat temen-temen yang nggak terlalu into gaming banget atau sekedar casual gamer kayak gua rasa udah cukup proper. Oke, jadi bagaimana kesimpulan gua soal monitor ini? Well, gue nggak bisa compare banyak dengan opsi-opsi lain yang ada di pasaran karena gue belum coba banyak. Tapi untuk brand Philips yang jujur aja masih agak asing buat gue di ranah monitor, sebenarnya monitor ini sudah memenuhi ekspektasi gue untuk sebuah monitor ultrawide dengan harga resmi 6,8 juta rupiah. Buat multitasking asik karena ruang lebih dari sebuah monitor ultrawide, mengerjakan professional task udah cukup capable dengan color gamut serta ketajaman yang terbilang baik. Dan buat gaming, ketika gue lagi bosan atau mau main COD Warzone aja, monitor ini juga udah terasa cukup. So ya, itu aja sedikit pembahasan dari gua. Semoga bermanfaat dan bisa memberi gambaran yang cukup jelas buat teman-teman yang mungkin lagi nyari monitor atau sebagainya. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, jangan lupa taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.